bertaburan, bintang kemilau terang gemerlap, terpancar kini sinar pengharapan yang dijanjikan sekarang genap. Dan bangsa yang telah beroleh harap melihat fajar kini merekam. Mari sujud dengar kidung malaikat malam mulia, malam Kristus lahir, malam mulia, malam mulia. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of the dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt His word. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees,
mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kami menyembahmu Tuhan, memuliakan namamu. Mengakui kau sungguh, haleluya. Pujian kami berikan. Kita bersyukur sekali lagi kita dapat beribadah bersama-sama secara atas talian. Mari kita teruskan siapkan hati kita pada pagi hari ini untuk terus memuji dan juga menyembah Tuhan. Tuhan beserta kamu. Dan beserta kamu juga. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, Marilah kita pergi ke rumah Tuhan. hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh. Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa untuk kesucian bersama-sama.
Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripada-Mu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. menyambut-Mu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu, sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hati
Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, bersama paduan suara syurgaku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Doa hari ini, Adventus yang ketiga, bersama-sama. Allah Maha Kuasa, Engkau telah mengutus hamba-Mu Yohanes Pembaptis, menyediakan umat-Mu untuk kedatangan anak-Mu. Ilhamilah para pelayan dan pengurus kebenaran-Mu, untuk membuat hati orang derhaka berbalik kepada kebenaran-Mu, supaya apabila Dia datang kembali dalam kemuliaan, kami akan berdiri dengan yakin di hadapan Dia sebagai hakim kami, yang hidup dan memerintah dengan Engkau dan Roh Kudus, satu Allah, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Pembacaan hari ini diambil daripada Matius pasal yang kedua, ayat 13 hingga ayat yang ke-23. Matius pasal 2, ayat 13 hingga 23. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Kerana Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana sehingga Herodes mati. Hal itu menjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi dari Mesir, "Kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Setelah Herodes mati, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangun, diambilnya anak itu serta ibunya, dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Archelaus menjadi raja di Yudea, menggantikan Herodes, ayahnya, ia takut ke sana, karena dinasihati dalam mimpi.
Pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikianlah firman Tuhan. Shalom dan salam damai kepada semua jemaat yang dikasihi Allah. Semoga pimpinan dan perlindungan Tuhan kita akan terus menyertai kalian. Hari ini kita telah memasuki Minggu Adventus yang ketiga. Kita masih meneruskan topik tentang karakter Natal. Suatu siri khotbah yang menceritakan tentang mereka yang terlibat semasa kelahiran Yesus. Beberapa minggu yang lalu kita telah mendengar khotbah tentang bagaimana peranan utama malaikat dalam memberi nama dan gelaran kepada Yesus. Kemudian minggu lalu mengenai Yusuf dan Maria. Pada hari ini kita akan mendengar khotbah karakter Natal, karakter Christmas yang melibatkan seorang raja, yaitu Raja Herodes. Siapakah Raja Herodes? Herodes adalah seorang raja atas seluruh tanah Palestina. Dialah raja atas seluruh negeri bangsa Yahudi. Herodes adalah salah seorang yang terlibat dalam kisah kelahiran Yesus. Yesus lahir pada zaman Raja Herodes. Namun ceritanya berbeza dengan kisah sebelum ini, seperti yang kita dengar pada khotbah-khotbah yang sebelumnya tentang para malaikat, Yusuf dan Maria. Raja Herodes gelisah. Raja Herodes tidak senang. Raja Herodes berasa tidak selamat dengan kelahiran Yesus. Dalam kisah ini kita belajar tentang bagaimana kita bersedia untuk menyambut Yesus. Maksudnya, apakah penerapan atau nilai rohani di sebalik kisah Natal pada minggu ini melalui karakter Christmas, yaitu Raja Herodes? Ada beberapa respon. Yang pertama, kita lihat dulu bahagian ini, yaitu Allah yang memberkati. Di dalam Kejadian pasal 12 ayat yang ketiga, saya bacakan di sini. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Berkat adalah rencana dan kehendak Allah bagi seluruh bangsa. Ini adalah janji Allah kepada Abraham. Bukan saja menjadi berkat, tetapi menjadi bangsa yang besar dan bangsa yang masyhur dan membuat namamu masyhur, kata Allah kepada Abraham. Bahkan ini adalah berkat secara pribadi dan ini adalah berkat secara universal, menyeluruh. Perkara ini sepertinya hampir terjadi pada masa Salomo di 1 Raja-Raja pasal yang ke-10. Secara singkatnya, petikan 1 Raja-Raja pasal 10 mengisahkan tentang Ratu Sheba yang mengkagumi kebijaksanaan Raja Salomo dan kemasyhuran bangsa Israel pada masa tersebut. Ratu Sheba sangat diberkati oleh Salomo. Sheba mewakili dunia, membawa pemberian yang terbaik kepada Raja Salomo. Tetapi sebenarnya Raja Salomo juga telah gagal untuk membawa rencana dan tujuan Allah bagi memberkati seluruh bangsa. Namun apabila kita melihat Matius pasal yang pertama, petikan tersebut dimulakan dengan silsilah Yesus ataupun salasila Yesus ataupun keturunan Yesus. Yesus adalah anak Daud dari keturunan Abraham. Sebab itu kita mulakan tadi dengan Kejadian 12:3 dengan poin Allah yang memberkati. Maka dengan kelahiran Yesus, seluruh bangsa telah diberkati. Tuhan
tujuan Allah di kitab Kejadian pasal 12 dan 3 dan kegagalan Raja Salomo untuk menjadi berkat digenapi oleh Allah melalui anaknya Yesus. Perkara yang sama berlaku. Orang Majus membawa persembahan dan meminta untuk menyembahnya. Orang Majus adalah gambaran kepada bangsa-bangsa yang menerima berkat Allah. Poin yang kedua, Herodis menentang. Penentangan Herodis mewakili penentangan umat manusia. Kita baca dulu dalam Matius pasal yang kedua ayat 7 hingga 8, kemudian akan disambung pada ayat yang ke-16. Lalu dengan diam-diam Herodis memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, pergilah dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Ayat 16. Ketika Herodis tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Saudara-saudari, Herodis membuat satu hela yang licik dengan bertemu orang-orang Majus tersebut secara diam-diam, lalu memberitahukan kepada mereka bahwa dia juga ingin menyembahnya. Seperti yang kita baca tadi di dalam ayat yang ke-16, Herodis menipu. Dari ingin menyembah kepada suatu perkara yang sangat kejam, yaitu membunuh semua anak yang berumur 2 tahun dan ke bawah. Saudara-saudari, sekiranya Herodis pada masa itu percaya kepada Yesus dan menyembahnya, pasti jalan hidupnya akan berubah. Seandainya Herodis bersedia merendahkan hati, pasti dia mengakhiri hidupnya dengan baik. Sepatutnya Herodis menjadi sebagian dari rencana dan tujuan Allah untuk memberkati seluruh bangsa-bangsa pada masa tersebut. Tetapi tidak. Tujuan dan kehendak Allah digenapi di dalam kelahiran Yesus untuk memberkati bangsa-bangsa. Ini tidak, Herodis malah menentang Yesus dengan ganas dan enggan untuk menyembahnya. Secara aplikasi, apa yang kita dapat belajar melalui bagian ini, poin yang kedua, Adventus mengajak kita untuk melihat hati kita sendiri. Janganlah kita dikuasai oleh ketamakan, janganlah hati kita dikuasai oleh kepahitan, janganlah hati kita dikuasai dengan sikap yang tidak baik. Jangan biarkan akar ini bertumbuh dalam kehidupan kita pada musim-musim Adventus, pada musim-musim Natal ini, bahkan pada musim-musim yang lain juga. Kalau kita lihat di dalam Matius pasal 2 ayat 4 hingga ayat yang ke-5. Saya bacakan di sini. Maka dikumpulkannyalah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias yang akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab para nabi. Saudara-saudari, imam-imam dan ahli Taurat berbeza dengan sikap orang Majus. Mereka sepatutnya lebih ambil tahu, karena mereka telah mendengar tentang nubuatan mengenai Yesus. Tapi ini tidak.
orang Majus, orang yang dari luar daripada Yahudi yang datang menyembah Yesus. Tetapi yang Yahudi sendiri tidak datang untuk menyembah Yesus. Apalagi mereka imam-imam dan ahli Taurat, mereka harus ambil tahu. Saudara-saudari, secara kesimpulannya juga kita dapat belajar pada musim Advent ini adalah masalah yang serius. Masalah seperti imam-imam ahli Taurat tadi, tidak ambil peduli, tidak ambil kisah. Mereka tidak ambil tahu. Itu masalah serius pada masa ini. Masalah rohani yang serius. Kadang-kadang kita tidak ada perasaan tentang Tuhan. Kadang-kadang tidak ada perasaan tentang kekudusan dan dosa. Dan tiada keinginan untuk menyembah Yesus. Musim Adventus kita mengaplikasikan, menjadikan ini teladan, menjadikan ini sebagai suatu contoh di dalam kehidupan kita. Bahwa kita adalah orang yang berbeza. Kita adalah orang-orang yang punya keinginan menyembah Tuhan, yang kisah tentang kekudusan, yang kisah tentang perasaan Tuhan. Yang ketiga dan yang terakhir, yaitu kesetiaan Allah. Di dalam Matius pasal 2 ayat 12 hingga 13. Saya bacakan di sini. Dan kerana diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodis, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ayat 13, setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah ke sana sampai aku berfirman kepadamu. Saudara-saudari, tujuan dan kehendak Allah tidak dapat digagalkan biarpun oleh orang yang sangat berkuasa pada masa itu, yaitu Herodis. Penyembahan orang Majus tidak dapat dihalang oleh rancangan licik, dusta, tipu daya oleh Raja Herodis. Orang Majus menyembah Yesus dengan selayaknya sebagai seorang raja. Mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Orang Majus juga taat kepada tujuan dan kehendak Allah. Mereka kembali ke negara mereka melalui jalan lain. Yusuf juga taat dengan rancangan dan tujuan Allah. Dia menjaga Yesus dengan selamat. Yusuf membawa keluarganya ke Mesir seperti yang diperintahkan oleh malaikat Tuhan dalam mimpi. Kenapa Mesir? Karena kekuasaan Herodis tidak berpengaruh di sana. Kekuasaan Herodis tidak sampai di sana. Sebab itu anak itu Yesus, bayi Yesus harus dibawa ke Mesir. Begitu Tuhan teliti dengan sejarah penyelamatan manusia dalam kehidupan kita. Saudara-saudari, sebagai aplikasi, bagaimana kita bersedia untuk menyambut kedatangan Yesus? Musim Advent, musim Natal ini, musim Adventus, musim Christmas, membawa kita untuk mentaati kehendak, rancangan, dan tujuan Allah dalam hidup kita. Firman Tuhan sebentar tadi ada mengatakan, menjelaskan kepada kita bahwa orang Majus mempersembahkan emas, mur, dan kemenyan kepada Yesus. Apakah mur, emas, kemenyan yang kita bawa di hadapan Tuhan? Apakah persembahan yang kita bawa di hadapan Tuhan? Mungkin kita tidak bawa mur, emas, kemenyan, tetapi masa, tenaga, talenta, pelayanan, persembahan, kesyukuran, itulah yang kita bawa di hadapan Tuhan. Itulah kemenyan kita, itulah emas kita, itulah mur kita yang kita bawa di hadapan Tuhan. Kita masuk dalam kesimpulan. Bagaimana kita menyambut kedatangan Yesus yang kedua? Seperti mana yang kita dengar awal tadi, berkat dan menjadi berkat adalah misi Allah. Oleh itu kalau kita lihat di dalam Matius
Pasal yang ke-28 ayat 19e, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Itulah hati Tuhan kepada kita, itulah misi Allah kepada kita, untuk kita pergi jadikan semua bangsa murid kita. Sasaran murid Yesus menjadi sasaran perintah tanggung jawab kita. Melalui Yesus kitalah yang menjadi berkat dan terang bagi semua bangsa. Firman Tuhan sampai di sini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Begitu besar kasih-Nya bagi kita, hingga Dia berikan anak-Nya, Yesus Kristus Tuhan. Telah lahir damai yang sempurna, yang menghapuskan dosa manusia. Dan lihatlah terang yang bersinar, yang dinyatakan bagi dunia. Bersyukurlah. Sungguh begitu besar kasih-Nya bagi kita, hingga Dia berikan anak-Nya, Yesus Kristus Tuhan. Telah lahir damai yang sempurna, yang menghapuskan dosa manusia. Dan lihatlah terang yang bersinar, yang dinyatakan bagi dunia. Lahir damai yang sempurna, yang menghapuskan dosa manusia. Dan lihatlah terang yang bersinar, yang dinyatakan bagi dunia. Dan lihatlah terang yang bersinar, yang dinyatakan bagi dunia. Dan lihatlah terang yang bersinar, yang dinyatakan bagi dunia. Pengakuan iman rasuli bersama-sama. Saya percaya kepada Allah yang tunggal, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak tunggal Allah, yang dilahirkan oleh anak darah Maria. Dia menderita semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia disalibkan,
mati, lalu dikuburkan. Pada hari ketiga, dia bangkit, dia naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang masih hidup dan yang sudah mati. Saya percaya kepada Roh Kudus, gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul, pengampunan dosa, kebangkitan hidup, dan kehidupan yang kekal. Amin. Saudara-saudari, ini adalah tiba masanya untuk kita menaikkan doa-doa kita, doa-doa syafaat kita. Pertama sekali kita akan berdoa untuk dunia, seterusnya kita akan berdoa untuk gereja dan juga untuk diri kita sendiri. Kita akan berdoa untuk dunia, kita mau berdoa untuk semua kerajaan-kerajaan yang ada di seluruh dunia untuk membuat polisi, untuk memastikan persekitaran yang lebih bersih dan juga lebih selamat, dan juga kepada kita supaya kita juga mengambil ataupun memainkan peranan di dalam bahagian ini. Seterusnya kita berdoa untuk gereja. Kita mau berdoa untuk semua acara perayaan Christmas. Kita berdoa supaya berita baik ini dapat disampaikan dengan lebih efektif lagi di dalam perayaan Christmas kita pada hari ini. Dan kita juga mau berdoa untuk diri kita sendiri. Kita berdoa supaya kita dapat menggunakan masa kita dengan kreativiti dan juga menggunakan masa ataupun sumber-sumber dengan bijaksana untuk kerajaan syurga. Oke, mari kita berdoa. Bapa kami yang di syurga, terima kasih Bapa. Saat ini kami mau terus berdoa untuk dunia. Kami mau berdoa untuk semua kerajaan yang ada dalam dunia ini. Kami mau berdoa ya Bapa, supaya setiap kerajaan yang ada di dunia ini mereka akan membuat satu dasar ataupun satu polisi yang di mana persekitaran yang sehat dan juga lebih bersih dapat dibuat. Supaya Tuhan dunia ini akan menjadi lebih hijau dan juga lebih selamat untuk kehidupan bagi manusia seluruhnya. Dan Bapa kami mau berdoa supaya semua pencemaran baik di sungai, baik di laut, baik di udara dan di mana saja Tuhan, kami berdoa supaya kerajaan di dunia ini akan melihat masalah ini dan mereka akan mengambil ataupun membuat satu polisi supaya keadaan ini dapat diperbaiki, dapat dilindungi, supaya Tuhan dunia di mana kami tinggal ini akan menjadi sebuah tempat tempat kediaman yang selamat, yang baik, yang bersih untuk kami. Dan kami juga mau berdoa supaya setiap daripada kami, penduduk-penduduk yang ada di dalam dunia ini, supaya kami juga sedar akan peranan dan juga tanggungjawab kami untuk turut terlibat di dalam usaha ataupun dalam polisi ini, supaya setiap daripada individu yang terlibat dan juga setiap kami yang terlibat, kami sedar dan akan memainkan peranan kami masing-masing di dalam menjaga persekitaran, agar persekitaran kami akan menjadi lebih bersih dan juga lebih selamat untuk bagi kami dan juga anak cucu kami yang akan datang. Terima kasih Bapa. Saat ini kami juga mau berdoa untuk gereja, terutama sekali untuk perayaan Christmas yang akan disambut tidak lama lagi. Bapa kami mau berdoa supaya melalui perayaan Christmas ini, biarlah kabar baik dapat disampaikan kepada mereka. Dan saat ini Bapa, kami mau berdoa apapun cara ataupun medium yang kami gunakan untuk menyampaikan berita baik ini, perayaan Christmas ini, baik itu secara pertemuan di gereja, ibadah di gereja ataupun secara online, Bapa kami mau terus berdoa supaya message Christmas itu dapat disampaikan dengan cara yang efektif, supaya kami semua, terutama sekali mereka yang tidak percaya ataupun yang belum percaya, supaya Tuhan mereka dapat menerima message kasih Tuhan itu dalam hidup mereka, dan seterusnya itu akan membuatkan mereka ingin mengenal siapakah Yesus, siapakah Juru Selamat itu. Dan Bapa kami mau berdoa supaya setiap daripada gereja-gereja Tuhan yang ada, terutama sekali di Sabah, supaya Tuhan dalam situasi seperti ini, kami tidak akan mengalah, tapi kami akan menjadi lebih kreatif lagi di dalam menyampaikan berita baik ini, supaya Tuhan kabar baik ini dapat disampaikan kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh manusia, terutama sekali di tempat di mana kami berada. Nah, saat ini juga Bapa, kami mau berdoa untuk diri kami sendiri, kami mau berdoa supaya kami dapat menggunakan masa dan juga sumber yang kami ada untuk kami gunakan secara bijak bagi kemuliaan kerajaan Allah. Bapa, terima kasih untuk segala berkat, segala talenta yang Kau sudah berikan kepada kami. Kami mau berdoa ya Bapa supaya
Kami dapat gunakan itu, terutama sekali masa dan juga bakat kami dapat gunakan itu untuk kerajaan Bapa yang di syurga. Dan Bapa, biarlah Tuhan apapun yang kami lakukan, biarlah Roh Kudus Engkau sentiasa menyertai kami, membimbing kami dan juga membantu kami supaya apapun yang kami lakukan, biarlah itu Tuhan akan memberikan kemuliaan kepada nama Tuhan. Dan Bapa, bantulah kami dan bimbinglah kami supaya kami sentiasa menjadi garam dan juga terang, supaya Tuhan apabila mereka melihat kami, mereka melihat Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari kita berdoa seperti yang diajarkan oleh penampil kita, Yesus Kristus bersama-sama. Bapa kami di syurga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Pengakuan dosa. Kerana demikianlah Allah mengasihi dunia ini sehingga diberikannya anak yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita daripada dosa, untuk menjadi pengantara kita di syurga dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh kerana itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan sesal serta beriman dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia. Bersama-sama, Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di syurga, pencipta kami dan hakim kami, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam fikiran, perkataan dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu daripada segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk belayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Sila berdiri sekarang. Kerana kita telah dipertamaikan dengan Allah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan berandalan Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh yang demikian, kita mesti berdamai di antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Damai sejahtera Tuhan selalu beserta kamu. Marilah kita bersalaman di antara satu sama lain dengan damai sejahtera. Shalom dan salam damai kepada semua jemaat JKB. Gereja mengucapkan selamat datang ke ibadah secara atas talian kita. Gereja sangat bersyukur dan berterima kasih atas kesetiaan Anda untuk mengikuti persekutuan atas talian kita. Kita masuk dalam beberapa hal pengumuman gereja. Kebaktian atas talian. Ibadah gereja secara atas talian akan diteruskan. Sebarang informasi terkini mengenai perkara ini akan diumum kemudian. Perayaan Christmas. Sel kanak-kanak JKB akan mengadakan perayaan Christmas secara atas talian pada 26 Disember menerusi YouTube. Marilah menyokong pelayanan mereka di dalam doa. Pelayanan caroling maya. Gereja akan menghasilkan satu video caroling secara maya. Pautan, link akan diberikan kemudian pada minggu akan datang. Walaupun gereja tidak dapat melawat Anda di rumah, tetapi kita akan melawat kalian dengan video ini. Jemaat yang rindu dilayani melalui video ini, bolehlah menetapkan masa untuk melihatnya setelah link diberikan. Tidak salah melihat video tersebut bersama keluarga dan menikmati hidangan makanan masing-masing di rumah setelah selesai menonton sebagai tanda kesyukuran. Berdoa untuk petugas barisan hadapan.
Marilah kita terus menyokong mereka dalam doa. Tuhan melindungi mereka semasa bertugas dan Tuhan menjaga keluarga mereka. Kasihilah sesamamu. Kita terus melihat mereka yang dalam keperluan sekarang ini. Biarlah kita dan mereka dalam keadaan kekal selamat, kekal kuat, dan kekal berkomunikasi. Sembahan, sekarang adalah masa untuk memberi. 1 Tawarik pasal 16 ayat 29 mengatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Marilah kita memberi dengan hati yang rela dan bersukacita. Doa berkat. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara dan saudari, pergilah dengan damai sejahtera dan layani Tuhan. Dalam nama Kristus. Amin.